Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatanisan dari kelas A1 Informatika dengan NIM 11222040. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal yang ada pada layar di sini, yaitu yang berjudul tentang Sistem Pakar Klarifikasi Risiko Kematian Pasien Gagal Jantung Menggunakan Metode Topsis Berbasis Web. Di sini ada abstrak, yaitu gagal jantung merupakan kondisi medis serius yang ditandai dengan ketidakmampuan jantung dalam memompa darah secara efektif. Kemudian di sini ada pendahuluan. Latar belakang dari jurnal tersebut adalah gagal jantung adalah kondisi ketika jantung tidak lagi mampu untuk memompa darah untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Gagal jantung merupakan salah satu problem utama di seluruh dunia. Gagal jantung kronis dapat dengan mudah menyerang manusia, tidak pandang bulu maupun muda, dewasa, apalagi yang sudah berumur. Sistem pakar adalah suatu sistem yang dibangun menggunakan teknologi oleh para pakar yang dirancang sedemikian rupa untuk meniru kerja otak manusia, khususnya para pakar bidang tertentu. Sistem pakar ini dirancang sebagai ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar. Pengembangannya didasarkan demi kepentingan manusia untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menggantikan peran pakar. Dalam pengembangannya, sistem pakar memegang prinsip dari artificial intelligence. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pakar berbasis web yang mampu melakukan diagnosis risiko gagal jantung secara otomatis menggunakan metode Topsis. Yang kedua, bagaimana metode Topsis dapat digunakan untuk mengolah data klinis pasien guna menentukan tingkat risiko. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat memberikan rekomendasi penanganan yang sesuai berdasarkan hasil diagnosis tingkat risiko gagal jantung. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, membangun sistem pakar berbasis web yang mampu membantu proses diagnosis gagal jantung secara cepat dan efisien. Yang kedua, menerapkan metode Topsis sebagai algoritma pendukung keputusan untuk mengklasifikasikan tingkat risiko gagal jantung berdasarkan data klinis. Yang ketiga, memberikan rekomendasi penanganan yang tepat sesuai dengan tingkat risiko yang terdiagnosis dari hasil perhitungan metode Topsis. Kemudian ada manfaatnya, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada bagi tenaga medis untuk membantu dalam proses screening awal pasien dengan risiko gagal jantung. Yang kedua, bagi pasien, yaitu memberikan pemahaman lebih awal mengenai kondisi kesehatannya. Yang ketiga, ada untuk peneliti dan pengembangan sistem, yaitu menjadi dasar pengembangan sistem pakar di bidang kesehatan lainnya. Yang keempat, ada institusi kesehatan, yaitu meningkatkan efisiensi diagnosis dan pengelolaan data pasien berbasis digital. Tinjauan pustakanya, yaitu metode Topsis merupakan salah satu pendekatan dalam pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dari sejumlah pilihan berdasarkan beberapa kriteria. Kemudian di sini ada perhitungan manual. Di bawah ini merupakan hasil dataset yang akan digunakan untuk melakukan diagnosa gagal jantung pada seseorang. Di sini ada age, di sini ada nilai faktor pengaruh gagal jantung, di sini ada age, di sini ada ejection fraction, terus di sini ada serum kreatin, terus di sini ada serum sodium, ada platelets dan kreatin fosfokinase. Kemudian melakukan normalisasi pada setiap nilai dalam kolom untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data, meningkatkan integritas data, dan menyederhanakan pemeliharaan basis data. R sama dengan RIJ menggunakan metode normalisasi. Kemudian pada tabel 3.2 ini ada nilai normalisasi faktor pengaruh gagal jantung. Kemudian menentukan bobot untuk setiap kolom. Bobot ditentukan dari seberapa berpengaruhnya faktor tersebut terhadap penyakit gagal jantung yang dilakukan oleh seorang pakar. Kemudian ada tabel 3.3 yaitu pembobotan. Kemudian ada tabel 3.4 hasil bobot dikali dengan matrik normalisasi.
Setelah mencari hasil bobot dan matrik normalisasi, kemudian kita mencari solusi ideal sesuai dengan atribut masing-masing kriteria. Kriteria H yaitu cos, dengan mencari ideal positif dengan mengambil nilai kolom H yaitu 0,34394, dan untuk ideal negatif mengambil nilai maksimal yaitu nilai kolom H yaitu 0,061910. Kemudian untuk kriteria ejection function yaitu benefit, untuk mengambil ideal positifnya yaitu mengambil nilai max nilai kolom ejection fraction dengan nilai 0,137737. Kemudian untuk mengambil ideal negatifnya yaitu mengambil nilai minimal yaitu nilai kolom ejection fraction dengan nilai 0,031785. Kemudian yang ketiga kriteria serum kreatin yaitu COS, untuk mengambil ideal positifnya yaitu mengambil nilai minimal dengan nilai 0,020508. Kemudian untuk mengambil nilai ideal negatif yaitu mengambil nilai max dengan nilai 0,175250. Yang keempat ada kriteria serum sodium yaitu benefit, untuk mengambil nilai ideal positif yaitu dengan mengambil nilai maksimal dengan hasil 0,049575. Untuk mengambil ideal negatif yaitu mengambil nilai minimal yang bernilai 0,041672. Kemudian ada kriteria Pateles, untuk mengambil ideal positifnya yaitu nilai maksimal yang diambil dengan nilai 0,050739. Kemudian ada ideal negatif dengan mengambil nilai minimal yaitu dengan nilai 0,014194. Kemudian yang keenam ada kriteria kreatin fosfokinas yaitu POS, untuk mengambil nilai ideal positif yaitu mengambil nilai minimal dengan nilai 0,000893. Kemudian untuk mengambil ideal negatif itu mengambil nilai max dengan nilai 0,149277. Selanjutnya, dalam mencari nilai jarak solusi ideal, tahap pertama dalam menghitung jarak solusi ideal adalah dengan mengkuadratkan selisih matrik normalisasi terbobot dengan solusi ideal positif dan negatif. Yang pertama jarak solusi ideal positif. Di sini ada nilai-nilainya yang sudah dihitung. Kemudian ada jarak solusi ideal negatif. Setelah itu tahap kedua adalah dalam menghitung jarak solusi ideal adalah mengakarkan total nilai tabel di atas positif atau negatif untuk setiap alternatif. Hasil dan perhitungannya bisa dilihat di tabel berikut. Ini ada tabel D plus dan D min. Ini untuk nilai plus dan ini untuk nilai min. Selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi dengan rumus D dikurang D min dibagi D plus ditambah D min, dan ini hasilnya. Kemudian hasil pembuatan sistem. Yang pertama ada halaman prediksi. Halaman ini berisi informasi singkat mengenai sistem yang dibuat dan informasi data apa saja yang perlu diinput. Sini ada judulnya yaitu Hot Failure Prediction System. Nah, kemudian di sini ada tampilan utamanya. Kemudian ada halaman about, yaitu halaman ini berisi penjelasan ringkas mengenai sistem gagal jantung, faktor resiko, parameter, dan segala sesuatu yang dipakai oleh sistem, jadi pengguna bisa tahu bagaimana sistem ini bekerja. Kemudian di sini ada perbandingan hasil manual dan hasil sistem. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.